Kemudian kita lihatkan hadis yang lain dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu wa ma ra'aituha qad walakin kana yukthiru dzikruha wa rubbama zabasha summa yaqta'u 'adahum yab'athuha fi sadaiki Khadijah fa rubbama qultu lahu ka'an lam yakun fid dunya imratan illa Khadijah fa yaqul innaha kanat wa kana li minha waladun muttafaqun alaih. Jadi perbuatan baik ini ada lagi yang dalam kalimat ini dari Aisyah. Jadi Aisyah menjelaskan dalam kalimat ini aku sebenarnya tak ada rasa cemburu dengan Khadijah kecuali ketika Rasulullah sangat bangkit kecemburuanku min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghirtu min Khadijah. Tidak ada dari istri-istri Nabi yang aku lebih merasakan ghirah, kecemburuan, kecuali kepada Khadijah. Kenapa Rasulullah kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf karena memang agak tergesa-gesa tadi, tak sempat mengganti buku. Tadi malam kami membaca buku Riyadhus Shalihin. Jadi kita lanjutkan aja kajiannya ini karena kitab Al-Hawi fi Tahdzibin Nufus itu memang hampir habis, dalam arti bahwa apa yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Tahdzibun Nufus itu adalah pendekatan nilai keimanan yang senantiasa harus dijalani dalam kehidupan ini, dan sering mengatakan kalau di ilmu tasawuf itu bahwa dunia ini adalah tempat ujian, tempat kita beramal, yang amalan itu tidak semua juga kita terima dari kebaikan ke amal itu di atas dunia, tetapi amal-amal itu fokusnya adalah bagaimana kita nanti kehidupan yang panjang yang berada di akhirat. Pada kesempatan ini kita mencoba membahas di dalam kalimat ini adalah apa yang menjadi salah satu juga kehidupan di bab kitab ini adalah kitab Riyadhus Shalihin ini, bab fadlul birr asdiqail ab wal wal aqarib wal zawja wa sa'iri man yandubu karamatiha. Jadi dalam kalimat ini adalah karena sebelumnya adalah bab bagaimana hukuman kepada orang-orang yang disebut tahrimul uquqah wa qati'atur rahim, bahwa diharamkan untuk memutuskan hubungan silaturahim, dan termasuk bagaimana kita bisa menghormati sesama tetangga. Lalu dalam kalimat ini Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina amanahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Jadi Allah menjelaskan bahwa apakah kalian menginginkan untuk berpaling dari Allah, untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, ya. Bagaimana kerusakan itu? Salah satunya antuqatta'u arhamakum, kalian memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian ulaikal ladzina la'anahumullah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan mereka akan dibisukan, dibutakan, dan ditulikan nanti di hari akhir. Nah, salah satu yang juga akan mendapatkan sebagai akhlakul karimah yang bermuamalah kepada manusia adalah fadlul bir asdiqail ab. Ketika orang tua kita dan aqarib wafat, maka ada kewajiban anak. Kewajiban anak itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abarul birru ayyasila rajulu wudda abih. Ini dalam hadis ini dari riwayat ini disambung an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal a'rab
laqihu bi tariqi Makkah fa sallama alaihi Abdullah bin Umar wa hamalu ala himarihi kana yarkabuhu wa atahu amamah kana ala ra'si. Qala Ibnu Dinar qulna lahu aslahaka Allah innahum al-a'rab wa hum yardawna bil yasir. Faqala Abdullah Umar inna aba hadha kana muddan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu inni sami'tu Rasulullah SAW inna abarrar birra silatul rajuli ahla wuddi abi. Perlakuan itu simpel. Jadi dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jadi dari anaknya Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Jadi salah satu bermuamalah itu, inna abaru, sesungguhnya suatu perbuatan yang sangat baik dari perbuatan baik itu ayasil, yaitu menyambungkan seorang laki-laki menyambungkan wudda abihi. Wudda itu adalah perbuatan baik. Wuddu itu kedekatan dengan seseorang itu disambung oleh anaknya. Maksudnya perbuatan seorang anak yang senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang kenal dengan orang tuanya. Salah satunya kepada ayahnya. Jadi abar. Jadi kata dalam kalimat Rasulullah ini, dalam hadis ini, abarru, sebaik-baiknya perbuatan baik. Minal bir, perbuatan baik itu ayyasila ar-rajul, adalah seseorang menyambungkan kecintaan orang tuanya yang pernah dia berhubungan waktu hidupnya oleh anaknya, abihi. Jadi dari hadis ini disambung, suatu hari Ibnu Umar, juga ada yang bisa nyalin, Abdullah bin Umar mengatakan anna rajulan minal a'rab, sesungguhnya Ibnu Umar ini bertemu dengan apa? Dengan seorang Arab. Nah, di Arab ini boleh dikatakan Arab Badui. Laqihu bitariq, lalu ia bertemu dengan seseorang ini di jalan. Fasalima alaihi Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ini maksudnya adalah Abdullah bin Umar, salam kepada orang ini. Ya, wa hamalu ala himarin kana. Lalu dia membawa orang ini ke atas keledainya, berdua mereka naik keledai. Wa atau imamatan kanan ala ra'si. Lalu Abdullah bin Umar mengambil imamah, selampang ini ya, lalu dikasihkan kepada orang yang ini, dipakaikan ke kepalanya. Lalu qala Ibnu Dinar mengatakan faqulna lahu aslahakallah. Lalu dikatakan, kata Ibnu Dinar, mudah-mudahan Allah memperbaikimu. Lalu innahum ma'rab wa hum yardawna bil yasir, sesungguhnya yang kamu tumpangkan itu adalah orang Arab Badui yang menginginkan suatu kemudahan. Karena dia dalam perjalanan, dinaikkanlah ke keledainya, lalu dibawa berjalan, lalu dipindahkan imamahnya, tutup kepala itu kepada al-Arab ini. Apa jawab Abdullah bin Umar? Inna aba hadza kana wuddan lil Umar, sesungguhnya orang tua ini, ini lain lagi, orang tua Arab Badui ini dekat kecintaan dengan Umar bin Khattab ayahku. Jadi kalau dalam judul ini adalah bagaimana seorang itu berakhlak mulia kepada orang yang telah wafat, bernyambung silahnya itu, menyambung kecintaannya kepada teman-teman ayahnya. Lalu kalau ini yang dicontohkan oleh Ibnu Umar ini adalah ia dengan anak teman ayahnya. Jadi perbuatan baiknya kepada anak teman ayahnya itu dikatakan oleh Ibnu Dinar aslahakallah, sesungguhnya dikatakan inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Al-Khattab lalu wa inni sami'tu Rasulullah SAW. Lalu ditanya, yang kamu buat ini kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan bahwa sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya perbuatan bir, kebaikan dari perbuatan baik yang ada adalah memberikan kecintaan kepada orang yang berhubungan dengan karib kerabat kita. Jadi memang adalah sesuatu yang sepertinya ringan, menyapa, menegur, kalau dapat menaikkan kendaraan kita, kemudian dia memberikan hadiah kepada anak teman ayahnya.
Tentu kalau laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan tak bisa bercampur juga, ya kan. Kemudian dikatakan di sini Dinar Ibn Umar annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himaran yatarawwahu alaihi idza mallahu qubur rahilah fi imamati shudda bi ra'sahu fa bainama huwa yawman min zalikal himar izmarra bihi a'rabi fa qala alasta fulanan bin fulan qala bala fa atahu al-himar fa qala irkab hadha wa atahu al-imamah qala أشرب بها رأسك فقال له بعض أصحابي غفر الله لك أعطيت هذا الأعراب حمارا كنت تروحه. Jadi ada lagi yang dalam kelanjutan dari kisah hadis ini menjelaskan sebagai akhlakul karimah. Wa fi riwayatin dari Dinar an Umar annahu kana idza kharaja ila Makkah. Jadi ketika ia keluar dari kota Makkah, dan Abdullah bin Umar ini sengaja membawa tunggangannya itu. Ketika dia berjumpa dengan orang ini, Arab ini, ya, Arab Badui ini, dikatakan, apakah engkau anak dari Fulan bin Fulan? Dikatakan orang Arab ini, iya. Lalu dikatakan, kalau begitu naikilah keledai yang aku bawa ini. Lalu Abdullah bin Umar mengambil topinya, imamahnya itu, lalu dikasihkan kepada ketatkan ke kepalamu supaya terlindung dari panas. Fa'atul himar, lalu dia kasih itu keledainya itu, irkab haza wa atul imamah. Lalu dia memberi imamah itu tutup kepala. Usdul biha ra'saka faqala ba'du ashab. Lalu ketika itu para sahabat melihatnya, ghafarallahu laka, sesungguhnya mudah-mudahan Allah memberikan keampunan kepadamu. A'taita hadzal arabi himaran kunta tarawha, sesungguhnya yang diberikannya itu sesuatu yang ia senantiasa pakai. Jadi sesuatu yang ia cintai. Maka ini kalau dalam sisi persahabatan, ini adalah yang sangat tertinggi dalam nilai persahabatan. Jadi orang memberikan sesuatu yang dia cintai kepada orang yang sebenarnya dia tak begitu kenal, karena yang kenal dulu antara ayahnya dengan ayah orang yang diberi ini. Nah, begitulah Rasulullah dalam hadis ini Abbar itu dicontohkan oleh Abdullah bin Umar. Ia memberi orang ini karena ayahnya Umar bin Khattab kenal dengan ayah ini dan dulu dalam hidup sangat dekat. Nah, kalau kita berbuat baik kepada teman ayah kan masih ada nampak hubungannya. Ini lebih lagi, ayah kita itu baik, lalu anaknya ditanya, ini adalah, dia tidak kenal awalnya, dia katakan, apakah engkau anak dari ini? Iya. Baru dia ingat, ini adalah teman ayahku, ayahnya. Maka dia berbuat baik. Nah, begitu hebatnya kan, dikatakan ra'saka imamah kunta tashuddu bihi ra'saka faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan kepada para sahabat, mengatakan ghafarallahu laka, mudah-mudahan engkau diampuni oleh Allah. Lalu apa yang kau lakukan ya Abdullah? Jadi kata Abdullah, sesungguhnya dari sesuatu perbuatan yang sangat baik dari perbuatan yang baik, ayyasilur rajulu ahla wudda abihi ba'da an yuwalli. Jadi perbuatan yang baik itu dia lakukan kepada keluarga teman ayahnya, yang ayah dan keluarga dan ayah daripada teman ayahnya itu pun sudah wafat. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar bin Khattab. Jadi dikatakan oleh Ibnu Dinar, sesungguhnya ayah Badui itu adalah teman yang terbaik, teman yang baik dengan ayahnya. Ini akhlak. Kemudian kita lihatkan hadis yang lain, dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu wa ma ra'aituha qad walakin kana yukthiru dzikruha wa rubbama zabasha summa yaqta'u 'adahum yab'athuha fi sadaiki Khadijah fa rubbama qultu lahu ka'an lam yakun fid dunya imratan illa Khadijah fa yaqul innaha kanat wa kana li minha waladun, muttafaqun alaih. Jadi perbuatan baik ini ada lagi yang dalam kalimat ini dari Aisyah. Jadi Aisyah menjelaskan dalam kalimat ini, aku sebenarnya tak ada rasa cemburu dengan Khadijah, kecuali ketika Rasulullah sangat bangkit kecemburuanku min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghirtu min Khadijah. Tidak ada dari istri-istri Nabi
yang aku lebih merasakan ghirah, kecemburuan, kecuali kepada Khadijah. Kenapa Rasulullah kenapa demikian? Ra'aitu qattu walakin kana yukthiru zikraha. Jadi kenapa aku cemburu dengan Khadijah? Karena tidak ada sesuatu yang disebut oleh Rasulullah dari antara para istrinya kecuali Khadijah. Warubma zabah, kemudian ia menyembelih zabah syah summa yuqattiha wa adawan man yu'asa fi sadaik Khadijah. Jadi lalu dia menyembelih, suatu hari Rasulullah menyembelih domba, summa yuqattiha wa adaha, lalu dibagi-bagikannya. Kemudian Rasulullah bersedekah kepada sahabat-sahabat Khadijah. Dan itu tidak pernah aku tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini kecuali dalam hidup ini ketika bersama Khadijah. Wa rubbama qultu kana lam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah. Sampai aku mengatakan pada diriku, tak ada satupun perempuan yang lebih dicintai oleh Rasulullah kecuali Khadijah. Jadi pernah memotong kambing, lalu kambing itu dipotong-potong, dibagi-bagi, lalu diberikan kepada teman-temannya Khadijah. Ya, karena Khadijah telah wafat. Lalu kata Aisyah, innaha kanat wa kana li min hawalad. Jadi Rasulullah menjelaskan sesungguhnya Khadijah itu membantu ke dalam keadaan sulit, lalu aku mendapatkan anak daripadanya. Nah, salah satu perbuatan suami ketika istrinya sudah wafat juga dia memberikan hadiah-hadiah kepada teman-teman istrinya yang sudah wafat itu. Nah, itu maksudnya apa? Adalah salah satu abarul bir, perbuatan yang sangat baik dari perbuatan kebaikan. Dari riwayat ini mutafaqun. Wa fira'in kana liyazbahusa fayuhdi min khilailiha min man la yas'ahunna. Fi riwayatin kana idza zabasah yaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Jadi dalam hadis yang lain dikatakan ketika Rasulullah itu menyembelih domba, lalu ia bagi-bagikan arsilu kepada para sahabat, tolong kirimkan ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Nah, kemudian dikatakan wa fi riwayatin qalat istazanat Halatul binti Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arafa isti'zanan Khadijah fartahala wa qaba Allah Halatu binti Khuwailid. Jadi ada daripada saudara-saudara Khadijah binti Khuwailid qala fartaha biha. Kemudian Rasulullah merasa lega setelah melakukan itu. Nah, kalau ini jelas lah ya. Maksudnya begitu juga sebenarnya kalau seorang suami yang telah meninggal ada sesuatu yang bisa dikirim. Jadi sebenarnya perbuatan itu perbuatan yang biasa, tapi dia abarul bir. Nah, penyambungan ini juga itu dijelaskan dalam hadis lain tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bukhari radhiyallahu fi safarin kana yakhdimuni fa qultu lahu la taf'al qala inni qad ra'aitu al-ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an alaitu ala nafsi anna ashabu ahadan minhum illa khadamtuhu. Jadi dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian kharajtu ma'a Jarir, ia pergi bersama Jarir bin Abdullah al-Bukhari radhiyallahu fi safarin kana yakhdimuni. Jadi Jarir ini sangat menghargai Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik mengatakan ketika dia pergi bersama, lalu Jarir bin Abdullah ini sangat menghormati dan berkhidmat kepada Anas. Lalu kata Anas, la taf'al, jangan kau buat ini berlebihan. Lalu kata ini qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Jarir ini sebenarnya orang yang pindah, termasuk dari Muhajirin yang pindah ke Madinah. Lalu ia berkhidmat ketika pergi bersama-sama Anas bin Malik dan orang-orang yang lain yang bersama dengan Ansar. Lalu dikatakan sesungguhnya kata Jarir, aku melihat Al-Ansar tasna membuat apa yang seperti aku lakukan ini kepada Rasulullah dan para sahabat yang datang muhajir ke Madinah. Sekarang
giliran aku walaupun aku yang pindah, aku ingin berkhidmat kepada orang-orang Ansor. Maka dengan ala nafsi an ashaba ahadin minhum illa khidmatu. Tidak ada seseorang dalam perbuatan baiknya lalu dia bersahabat dengan seseorang, lalu ketika orang-orang yang bersahabat ini telah wafat, lalu ia berbuat baik kepada orang yang ada hubungan keluarganya dengan orang-orang ini. Jadi walaupun sebenarnya belum tidak ada secara nasab, persahabatan itu ketika orang-orang ini telah tiada dan penerusnya ini, salah satu perbuatan baik yang paling baik dibuatnya adalah bagaimana mereka menyambung tali persaudaraan itu kepada orang-orang yang menjadi keturunan dari orang-orang yang telah wafat itu. Jadi ini juga bagian daripada akhlakul karimah yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga memberikan itu kepada kalau keluarga Khadijah, oleh sahabat-sahabat Khadijah. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Ia tetap menyambung. Nah, di hadis yang terakhir jelaskan, apalagi hal itu dilakukan kepada orang yang mempunyai tali nasab. Jadi karena judul di awalnya ini adalah tahrimul uquq. Uquq ini adalah sesuatu perbuatan yang durhaka, waqa'atur rahim. Allah sangat melaknat. Jadi kalimat yang tentang ini dijelaskan dari wa an Abi Bakrah Nufaid ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ala unabbikum bi akbaril kabair. Kalau tadi dikatakan abarul bir, perbuatan yang paling baik dari kebaikan itu menyambung silah walaupun orang yang di atas itu telah wafat. Tapi di sini dikatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kalian ingin mengetahui apa yang akan aku berikan bi akbaril kabair? Akbar kabair ini sebesar-besarnya perbuatan dosa. Salasan qulna ya Rasulullah. Kami mengatakan kepada Rasulullah, apa ya Rasulullah? Kemudian dikatakan al-isyraq. Jadi al-isyraq berarti perbuatan yang disebut dengan perbuatan isyraq ini al-kufru bi anwa'ihi. Kalau diartikan dalam kalimat ini termasuk perbuatan musyrik, itu adalah menyekutukan Allah. Yang kedua dikatakan adalah dalam kalimat ini wa uququl walidain. Uququl walidain berarti durhaka kepada orang tua. Wa kana mutaqian fajar faqala ala wa qalu zur wa sahadatu zur wa qati'atur rahim. Jadi ada beberapa kategori. Tidakkah kalian ingin aku berikan sesuatu berita tentang akbarul kabair? Jadi perbuatan yang sangat besar dari perbuatan dosa. Pertama adalah al-isyrak billah, jelas musyrik. Jadi salah satu umat Nabi Muhammad yang tak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat perbuatan musyriknya. Itu salah satu. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua dengan segala bentuknya. Dengan segala bentuknya. Makanya kadang-kadang ketika orang tua dah tua itu, kalau dulu di negeri-negeri yang tidak keimanan kepada Allah, termasuk di Jepang, di Cina dulu. Jadi kalau orang-orang tua itu kalau dah tua itu memang diasingkan. Jangan sampai kita ketika orang tua dah tua itu lalu kita anggap mengganggu aktivitas kita, lalu ada niat diri kita untuk tidak merepotkan kita, melemparkannya ke panti jompo, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Jangan-jangan ini termasuk daripada uququl walidain, maksudnya durhaka kepada orang tua. Kemudian dalam kalimat dikatakan yang ketiga adalah qauluz zur, perkataan bohong, perkataan yang ini, kemudian perkataan yang bohong, sering berbohong, kemudian syahadatuz zur. Syahadatuz zur ini adalah bersaksi palsu. Bersaksi palsu, famazala yukarriru ma hatta qulna laitahu sakata muttafaqun alaih. Syahadatuz zur ini diulang 2 kali oleh Rasulullah. Kenapa? Jangan sampai kamu menjadi orang yang bersaksi dalam kesaksian palsu. Kemudian dalam kalimat ini qati'ur rahim. Jadi tidak akan menginjakkan kakinya di surga
bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, jadi silaturahim itu bisa dengan aqarib yang satu perut, bisa dengan yang pernah baik sama orang tua kita, termasuk itu. Jadi jangan ini diputuskan. Maka dikatakan dari Abdullah, al-kabir israf, al-ququl walidain, wa qatlun nafsi, wal yamin bil ghumus, sama itu, sumpah palsu, wa qati'ur rahim. Jadi Allah sangat murka dan dideretkan dengan kalimat tadi, durhaka kepada orang tua. Jangan-jangan nanti karena kita berperang kepada sahabat-sahabat orang tua kita yang telah wafat itu termasuk dari orang-orang yang mempunyai akbarul kabair itu tadi. Maka itu harus disambung. Kemudian dari hadis lain dikatakan, kalau ya Rasulullah, hal yashtimu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, yashubbu abar rajul fa yashubbu abahu wa yashubbu ummuhu fa yashubbu ummuhu. Jadi dikatakan salah satu kalimat yang besar juga daripada dosa besar adalah sammur rajulu walidayhi. Seorang mencela, mencaci maki orang tuanya. Kadang-kadang itu kan dalam kalimat ini kan tidak masuk akal lah. Kalau anak mencaci itu sudah terlalu. Tapi dikatakan ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajul walidayhi? Apakah seseorang anak itu akan mencaci maki orang tuanya? Kata Rasulullah SAW menjelaskan dalam kalimatnya, na'am, bisa terjadi, tapi tidak secara langsung. Bagaimana ya Rasulullah? Dikatakan, tidaklah seseorang itu mencaci ayah seseorang sama dengan dia mencaci ayahnya sendiri. Jadi kalau dia memutuskan hubungan dengan sahabat-sahabat ayahnya, sama juga dia memutuskan hubungan dengan ayahnya. Jadi itu termasuk akbarul kabair. Nah, bagaimana ya Rasulullah? Mungkinlah seorang mencaci maki ayahnya. Dikatakan yasubbu abar rajul fayasubbu abahu. Ketika dia mencaci maki, mencela ayah dari seseorang, sama dengan dia mencela ayahnya sendiri. Lalu dilanjutkan lagi, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Bagaimana? Tidak mungkin ya Rasulullah sahabat, seseorang mencaci maki ibunya. Ia mencela ibu seseorang, maka sama dengan dia mencela ibunya. Kita kan dalam kehidupan ini, apalagi ini zaman akhir zaman ini kan ada celah, dicela terus. Mencela ibu seseorang itu sama dengan mencela ibu kita. Apalagi ibu seseorang itu mempunyai hubungan baik dengan ibu kita, atau ayah kita mempunyai hubungan baik dengan ayah kita. Lalu kata di dalam kalimat ini, hadis ini adalah riwayat muttafaqun. Abarin fa yashubbu abahu fa yashubbu ummahu fa yashubbu ummahu. Dalam hadis yang lain dikatakan, bagaimana ya Rasulullah, enggak mungkin seseorang itu mencaci kedua orang tuanya. Mungkin tidak, kata Rasulullah. Tapi orang yang mencaci maki atau mencela ayah seseorang sama dengan mencela ayahnya. Hati-hati kita lalu. Makanya dalam kalimat itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah intinya adalah lalu pada hari akhir. Karena hari akhirnya adalah tempat kita mempertanggungjawabkannya. Dikatakan dalam kalimat itu bahwa bagaimana dia bisa falyaqul khairan aw liyaskut, atau dalam hadis yang lain aw liyaskut, hendaklah ia mengatakan sesuatu yang baik atau dia diam. Jadi kalau ada celah, tak perlu mencela. Jadi sama saja ketika mencela ayah seseorang, mencela ayahnya. Sama saja ketika dia mencela ibu seseorang, dia mencela ibunya. Dan itu sangat menjadikan kita terprosok pada dosa yang paling besar. Jadi akbarul kabair, kalau dalam hadis ini akbarul kabair, dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar, ayal anarroju walidayhi, yaitu seseorang mencela kedua orang tuanya. Kan kalau diterangkan, tidak mungkinlah anak mencela dua orang tuanya, pasti dia sanjung. Itulah salah satu kata Rasulullah, ketika dia mencela ayah seseorang, dia akan mencela orang tuanya. Ketika ia mencela ibu seseorang, dia akan mencela ibunya. Dari satu lagi, wan Abi Muhammad bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, la yadkhulul jannah qati'un. Qati'un dalam arti la yadkhulu ma'al faizina sabiqin an-najin in kana mustahilan lil qati'ah ala ilmi bitahrim. Jadi dikatakan, kalau Rasulullah bagaimana? Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Tidak masuk surga ini maksudnya tidak masuk dengan as-sabiqun al-awwalun. Dia kan yang pertama masuk surga kan 70.000 yang dijadikan Rasulullah tanpa hisab. Kalau ini dicuci dulu, masuk dia terakhir. Jadi kalau umat Nabi Muhammad ini selama dia bersyahadah kepada Allah dan Rasul, dia akan masuk surga. Tapi persoalannya prosesnya panjang. Ketika melakukan qati'ur rahim. Wa qala Sufyan bin yakni qati'ur rahim muttafaq alaih. Qati'ur rahim itu yang memutuskan. Jadi bukan kita saja. Maksudnya kita berlaku, kita berteman, lalu kita tak berteman. Bukan hanya itu. Kita menyakiti teman-teman ibu kita menyakiti teman-teman ayah kita menyakiti keluarga dari teman-teman ayah kita, itu termasuk orang-orang yang memutuskan silaturahim. Jadi luas pandangannya dalam pandangan itu yang disebut dengan qati'ur rahim. Kenapa demikian? Allah menamakan dirinya Ar-Rahim. Kenapa rahim itu dilakukan? Karena setiap yang keluar dari rahim wanita itu mesti disayangi oleh makhluk yang hidup. Siapa yang tak sayang ketika anak lahir itu? Dan itu langsung berhubungan dengan Allah. Makanya wanita ketika wafat berdirinya di mana? Di rahim. Jadi kalau kita hubungkan dengan hidup sekarang, dengan kehidupan yang sekarang, kalau kalimat LGBT itu kan memang terlalu apa tuh? Terlalu lemah ya. LGBT itu kan terlalu lemah, terlalu halus. Sebenarnya kan yang kaum homo, kaum lesbi kan itu dijelaskan dalam kenapa itu diharamkan? Karena memang bagaimanapun dia operasi menjadikan dirinya seorang laki-laki menjadi wanita, manusia tidak akan pernah menciptakan rahim bagi orang yang dioperasi itu. Itu dosa terbesar itu. Maka ketika dia wafat, ketika dia mati, tetap saja dia disolatkan sebagai laki-laki. Keberadaannya di tengah-tengah perempuan membatalkan wudhu perempuan, walaupun dioperasi macam manapun. Intinya apa? Kenapa perempuan itu menjadi perempuan? Karena ada rahim. Itu dosa terbesar ya bagi orang-orang yang operasi itu kan ada dua, yang merubah. Mungkin nanti ditanya kepada yang ahli fikih, yang merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah dari awal itu masalah. Kalau dia memperbaiki, misalnya lahirnya sumbing, memperbaiki, itu dibolehkan. Tapi ini kan merubah kelamin yang telah diciptakan oleh Allah. Makanya kenapa rahim itu diciptakan manusia kepada perempuan? Karena dia berhubungan dengan Allah. Kenapa silaturahim ini sangat besar dosanya? Karena berhubungan dengan nama Allah. Maka ketika dia memutuskan, aku akan putuskan, kata Allah. Dan orang ini akan diberikan pelajaran di akhirat. Maka innallaha ta'ala harrama 'alaikum uququl ummahat wa man'an wa hadin wa wa'dul banat wa kariha lakum qila qala kasratus su'al wa idatul mal. Ini dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu uququl wa durhaka kepada ibu. Jadi qila wa qala membuat isu, apalagi membuat isu-isu antara satu yang lain sehingga yang lainnya terputus. Kita pun lebih banyak dosa kita yang memberikan isu ini daripada dosa orang yang terputus ini. Itu yang lebih parah. Wa qala Sufyan yakni qati'. Jadi memutuskan hubungan silaturahmi itu bukan hanya kepada keluarga yang dekat saja, tapi memutuskan sesuatu yang dulu dia berkasih sayang itu juga sesuatu yang memutuskan. Maka kalau anak yang soleh itu tetap dia melakukan hubungan silahnya ini, walaupun orang tuanya dulu, sahabat orang tua itu telah wafat atau orang tua sudah wafat, dari keluarga itu tetap ada hubungan baik. Paling tidak kalaupun kita tak ketemu lagi, kalau ketemu tidak lagi kita ini orang yang melakukan qati'ur rahim tadi itu, menyakitkan hatinya. Jadi menyakitkan itu sama. Nah, kalau satu keluarga itu sudah jelas ya kan? Kalau satu keluarga jelas. Ini dalam kalimat dalam kalimat ini, jadi bab ini sebenarnya bab fadlul birrul asdiqail ab wal ummu aqarib wal zauja wa sa'iru man yandubu ikramiha. Jadi dikatakan bab ini adalah bab
perbuatan baik bir kepada teman-teman ayah, kepada teman-teman ibu. Kalau ayah kita dah wafat dia masih hidup terus, kalau dah wafat dua-duanya bersambung dengan keluarganya. Kemudian aqribuz zaujah, terhadap keluarga-keluarga istri, keluarga-keluarga suami, wasairu man yandubu ikrama, dan kepada semua orang yang disunnahkan untuk kita melakukannya dengan batas-batas syariat tadi. Nah, ini adalah perbuatan sebagai akhlak. Makanya dulu pernah kita bahas di tahzifun nufus itu, akhlak itu lebih luas. Apa beda akhlak dengan adab? Kalau adab antara satu negeri dengan negeri yang lain bisa berbeda. Tapi kalau akhlak itu munculnya dari Quran dan hadis, dan dia tidak akan berubah. Ya, adab contohnya kalau diberikan kita batasan bagaimana bertamu ke rumah teman, dari dulu itu tidak boleh. Ya, maksudnya ketika teman kita tak ada, kemudian hanya ada istri yang di rumah, itu jelas dalam Islam dilarang untuk masuk. Itu akhlak. Tapi ada mungkin adab di sesuatu tempat dianggap itu sesuatu yang boleh, tapi sebenarnya melanggar. Nah, itu. Kalau adab nih, kalau orang Arab, yang paling mudah itu orang Arab, begitu kita pegang kepalanya, kemudian kita sentuh jenggotnya, dia suka. Kalau orang Indonesia dipegang kepalanya, marah. Itu adab. Ya. Kita berteman waktu kecil, lalu kita ketemu teman yang akrab, lalu kita pukul bagian belakangnya di pantatnya. Orang Indonesia tak ada masalah. Coba orang Arab tersenggol, jangankan kita menyentuh dengan sengaja, tersenggolnya dia marah. Karena dianggap itu suatu bagian yang tak baik. Nah, itu adab. Jadi sifatnya kalau akhlak mesti dia dari inbi'at, keluar dari hadis dan Quran. Tapi kalau adab bisa menjadi suatu kebiasaan di suatu negeri. Dijadikanlah itu sebagai adab. Kita berjalan di depan orang-orang, kita harus kebiasaan kita dari kecil meletakkan tangan lalu berjalan. Itu adab. Kalau di Arab kita nunduk-nunduk itu dimarahin orang. Ngapain kau tunduk-tunduk dengan manusia itu? Padahal sebenarnya itu ada bagian dari adab saja di suatu negeri. Nah, itu dia akhlak. Akhlak itu berbeda. Kalau saya prinsipnya adalah berbeda dengan adab. Dan kalau silaturahim ini ataupun bagian dari kebaikan si anak ketika orang tua telah wafat kepada, itu akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah perintah, termasuk perintah yang tak boleh kita tinggalkan. Karena ketika kita meninggalkan itu tidak menghormati, kita termasuk kepada orang yang akbarul kabair. Jadi dia termasuk orang-orang yang membuat suatu perbuatan dosa yang besar. Akbar itu kan paling besar, kabair ini dari perbuatan-perbuatan dosa. Termasuklah salah satunya itu tadi, tidak menghormati orang-orang yang pernah dikenal sama ayahnya, termasuk keluarganya. Nah, kalau itu masih masuk akal kita. Orang yang dulu menjadi teman-teman ayah kita atau teman-teman ibu kita hormati, tapi sekarang termasuk keluarganya. Karena itu akan memudahkan orang-orang yang di dalam kubur. Itu menambah. Jadi dia meninggalkan anak yang soleh, yang perbuatan baiknya itu akan mengalir tetap kepada orang tua yang berada di. Jadi itu di dalam akhlakul karimah. Nah, itu bedanya akhlak dengan adab.